Bapak Ustadz Abuya Muhammad Sukri beserta Ibunda Mu'alimah yang kita hormati di tempat yang mulia ini. Begitu juga kepada para mu'alim dan mu'alimah, tuan-tuan guru kita yang sampai hari ini mereka tetap ikhlas dalam membimbing dan mendidik kita agar kita bisa mampu dengan baik membaca Al-Quran. Yang tidak lupa, yang sangat sayangi anak-anakku sekalian, yang hadir dalam kesempatan ini untuk dapat menyaksikan praktek memandikan jenazah. Ya, praktek memandikan jenazah. Hari ini kita akan melakukan sebuah praktek pemandian jenazah. Langsung saja anakku, hal yang pertama kalau kita ingin memandikan jenazah pasti ada dulu mayatnya. Pasti ada dulu, walaupun hanya sepotong tangan, tapi yang pastikan pula yang di tangan ini mati. Ya, jangan pula nanti mantap-mantap sakit dia diamputasi tangannya untung lalu dikorojokan di paru kipaya. Salah, suku yang punya tangan ini mati. Contoh, ono makan ikan hiu lah teman kita dia. Sudah, yang bisa kita selamatkan cuma tangannya. Di muka mata kita dia sudah ditolak ikan hiu. Maka ini berlakulah fardu kifayah. Paham? Beda dengan sakit. Kalau sakit amputasi, dia orangnya masih hidup, tangannya sudah mati, maka tak berlaku fardu kifayah. Syukur mati orangnya, ada mayatnya. Yang kedua, pastikan yang mati itu betul-betul seorang muslim. Pastikan yang mati itu adalah orang muslim, beragama Islam. Tahu kita dia beragama Islam atau tidak karena dari oma ayahnya. Kalau sudah ayahnya si Yusuf, omanya si Maryam, berarti sudah pastilah anak itu anak Islam. Tapi kalau umpamanya yang lain pula namanya agak asing, doa, contoh si Aliam dan Soleng, anaknya koyong-koyong lah, ya, tak mungkin orang Islam. Oke. Kemudian yang ketiga, matinya bukan mati syahid. Kenapa kalau mati syahid tak berlakulah bagi dirinya fardu kifayah dengan lengkap, cukup hanya sekedar dikafankan dan disolatkan. Karena orang mati syahid tak boleh dimandikan. Kalau sudah tak boleh dimandikan maka tak berlaku, tidak disolatkan. Hanya berlaku dua, yaitu dikafankan dan dikuburkan. Kemudian mati dalam keadaan Islam. Kemudian selanjutnya kalau tempat anda memandikan ya seperti ini, dia harus lebih tinggi dari lantai, harus ada ranjangnya. Kemudian peralatan mandi harus lengkap seperti ke tempat cucuk gigi, iyalah cucuk gigi. Tapi ini digunakan nanti untuk mencucuk kuku-kukunya, bukan untuk biji matanya, itu nanti bahaya. Kemudian ada sisirnya. Bisa ibarat aja itu. Kemudian lagi nanti ini untuk baju, kain pelapisnya. Ini dia, ini nanti untuk kain pelapis pemandian dia. Kemudian kain nanti untuk penutup badannya. Ini baru dipotong saja. Oh baca yuk, bahasa itu tali bisa. Apa nanti coba ya, betul. Ada yang koci? Ada ya? Oke, banyak-banyak semua. Alhamdulillah. Iya, memang pucuk cinta ulang pun datang. Oke, dulu. Tuh ya. Kemudian nanti ada anduknya. Ini nanti untuk menjadikan kapan? Ada anduk. Kemudian ada sabun. Kemudian selanjutnya orang yang memandikannya harus berani. Yang kedua Islam, yang ketiga berakal, yang keempat sudah balik, yang kelima amanah, yang keenam punya ilmu. Kemudian ada air. Oh, mana tuh air ini? Wah,
Kemudian nanti ada namanya air apa ini? Ini namanya air sabun. Ini namanya air wudhu. Kita pikirkan dulu. Ini namanya air apa ini? Air kapur bagus. Ini air apa ini? Juru nipis. Ini tadi air sabun. Kalau sudah lengkaplah semuanya peralatan untuk memandikan. Apa itu? Iya. Pikirkan ini, simpan ini. Iya. Simpan dulu, kecuali yang saya nanti. Yang kita sini Pak Aceh. Karena kita memandikan saja semuanya Pak. Semuanya. Hanya saya saja dulu Pak. Oke. Nah. Nah, geser dulu. Geser enggak? Baik. Baik ya. Kita mulai. Kiro-kiro ni pula. Ini kepalanya di tangan kiri saya. Yang cocoknya kepala main ini berada sebelah kanan. Maka mau tak mau dicoki je. Pindahkan. Nah. Dulu. Oke, balik. Oke. Pikirkan dulu. Masuk nggak? Masuk. Oke. Masalah pelapis mandi. Kebetulan yang mati adalah laki-laki, maka cukup kain pelapisnya minimal di atas pusat, di bawah lu, betul. Kalau kaki itu semuanya Pak, boleh. Seperti ini, boleh sekali. Kalau perempuan semuanya harus tertutup sampai ke bawah kaki, sampailah nanti dia bawah dagu. Itu yang semalam ya, bulan semalam. Oke, karena ini adalah laki-laki, maka kita tutup sama di atas pusat, di bawah lutut. Sudah? Kalau sudah begini, masuklah kita eksekusi mandi. Jangan lupa seharusnya ini sarung tangan kain. Tapi kota orang ini, kota guru-guru kami payah mendapatkannya. Maka mau tak mau kita ganti dengan karet. Ini hanya contoh saja. Ya, lebih bagus sarung tangan kain. Apa tujuannya kenapa kita harus pakai sarung tangan? Kalau sarung tangan kain, jawabnya agar kita tidak bersentuhan langsung dengan tubuh si main. Yang kedua, sarung tangan ini berfungsi sebagai alat gosokan. Ya, alat gosokan untuk menggunakan sabun nanti ke tubuh si main. Oke? Perhatikan. Kita mulai. Langkah yang pertama dalam rangka untuk memandikan si main adalah menggunakan air main. Diiringi atau disertai dengan niat. Niatnya karena dia laki-laki. Nusa lihadal mayyit fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau dia perempuan nanti nawaitul ghusla lihadzihil mayyit tadi fardhu kifayati lillahi ta'ala.
Oke. Sebetulnya niat itu seiringan dengan air yang jatuh. Begitu jatuh air, langsung baca niat. Basah. Oke. Kita bahas. Nawaitul ghusla di hadzal mayit. Jadi kamu alirkanlah air rasa lumuhnya. Perhatikan. Angkat sedikit, siram. Kalau tak lalu dari bawah. Siram lagi. Siram. Oke, siram. Intinya mayat itu harus terkena jangan sampai tidak kena Udah selesai di atasnya, maka merengkanlah si mayat dengan menindih tangan kiri, mereng ke sebelah kanan. Dan tak boleh nampak ini dong. Maklah anggotanya sudah tak ada. Tak boleh kamu. Tutup deh ini, cukup kira seperti itu. Dah? Bisa bayangkan kayak gini, bayangkan masuk kayak gini. Dah, posisi seperti ini, maka siram lagi, siram. Angkat sedikit tapi yang intip, hukumnya cukup. Siram. Siram lagi. Kalau disiram nanti hari sayangnya. Anggap sajalah samunya sudah tersiram. Lalu kemudian lontangkan dia balik. Lontangkan. Rumahnya banyak. Nampak. Bos aja gini. Cukup hanya diraba dan dirasa, jangan dipian. Boleh. Oke, sabun lagi. Sampai nanti ke kakinya. Sabun. Tangannya juga begitu, sabun. Singkatnya, kalau sudah semua tersabuni, siramlah sisa air sabun. Hilangkanlah bekas sabun tadi hilangkan. Hilangkan bayar. Hilangkan bekas sabun tadi. Hilangkan. Oke. Sudah hilang? Sudah. Maka merengkan dia balik ke arah kiri. Tolong saya pegang. Bahaya. Sekali. Siram dulu. Kenapa harus disiram? Untuk menghilangkan sisa sabun yang ada sebelah kanan. Setelah disiram, masuk lagi sabun. Sabun ketek. Masuk ke mata, jangan ditengok, cukup diraba. Udah, nanti jauh. Oke, lanjut. Dah, pegang. Kalau sudah sabunnya disabun, siram balik. Tujuannya untuk menghilangkan sisa sabun. Oke. Anggaplah sisa sabun sudah hilang, maka ditelentangkan ke saya. Oke. Telentangkan balik semain ini. Sampai dah. Jangan dulu ditelentangkan sebelah kanan atau menitipkan kanan. Hilangkan dulu air sisa sabunnya. Hilangkan dulu sisa air sabun. Sudah? Begitu hilang, mereng ke kanan. Oke. Siram dulu. Kenapa harus disiram sekarang? Untuk menghilangkan sisa sabun tadi. Anggap semuanya sudah hilang sisa sabunnya. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah sabun dia balik.
sabun, 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 ketek menjual di sabun, sabun. Dari sini baru tengok. Jangan diintip, harus tuh cukup di rabo-rabo. Di rabo-rabo. Dah, sabunnya ke sabun. Sudah sabunnya ke sabun. Siram lagi. Siram. Apa tujuan air siram ini? Untuk menghilangkan sisa sabun. Paham ya? Oke. Udah nak. Tolong tangkap. Tolong tang. Oke. Siramlah kembali. Siram, 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 siram. Untuk menghilangkan sisa sabun. Udah disiram semuanya Pak. Apa selanjutnya? Selanjutnya tugas kita adalah istinja. Apa istinja? Menghilangkan najis yang ada di lubang duburnya. Tempat itu harus dihilangkan, harus dibersihkan. Maka minta tolong saya satu orang. Oke, itu kau. Tugasmu adalah begini, tengok ya. Yang satu mengangkat, siram, siram, siram. Paham? Paham ya? Yang satu lagi membasuh kemaluannya. Angkat. Boleh, sukit. Nampaklah kuning. Hijau. Dibersihkanlah dulu, dibersihkan, pakailah sabun, dibersihkan, pakailah sabun. Sudah cukup bersih-bersih, ulangi lagi, angkat, siram. Ustaz, oi, berapa kalilah kami lakukan itu sampai siram. Begitu kau angkat, tak ada warna kuning. Tahu warna kuning? Warna itu emas. Kemudian tidak ada baunya, wangi, tidak ada. Kemudian dirasa, tak pernah dirasa. Yang penting sudah hilang warnanya, hilang baunya, berarti dia tidak najis. Paslah kalau sudah tak najis, jangan lagi dikocokkan. Paham? Maka selanjutnya siram saja, siram. Oke, selesai. Sudah? Siram lagi. Apa tugas selanjutnya Bapak? Dimandikan sudah, diistinjakan sudah. Tugas berikutnya adalah menggunakan ke tempat. Buka kanan. Buka ke saya. Bantu dulu. Apa tugas kita? Sugi. Menghilangkan daki-daki yang ada di tubuh si mayat di tempat-tempat yang tersulit seperti mata, telinga, lubang hidung, mulut, kemudian kuku tangan dan serta kuku kaki. Kalau untuk mata dan tangan gunakan ketempat. Tapi kalau anda mencungkil tai kuku, gunakanlah pencucuk gigi. Ya, cucuk gigi ini digunakan untuk mencungkil tai yang ada di kuku. Laksanakan, bantu saya. Oke, bagaimana cara menggunakan ketempat ini? Tongah air sabun. Kau harus ikuti dengan air polis. Ketika menggunakan air sabun pertama kali, ikutilah dan diiringi dengan air polis. Kamu dulan tak satu pula gayungnya. Baik contohkan. Bagilah contohnya. Ikuti. Tongah dulu. Disiram dulu tongah. Kemudian kanan. Kemudian kiri. Ada yang bertanya, Pak, apakah ada bacaan itu? Ada. Apa bacaannya Pak? Simak baik-baik. Bacalah tengahnya.
wa ilaikal. Kalau yang kirinya, ghufranaka rabbana ya rahim wa ilaikal masir. Selesai. Habislah air sabun tadi. Ya, jangan lupa diiringi dengan air molis. Oke. Setelah air sabun, air apa lagi? Air jeruk nipis. Mana dia? Air jeruk nipis. Ini dia. Caranya macam mana, Ustaz? Sama. Tengah satu, kanan satu, kiri satu. Bacanya Ustaz, macam mana? Sama. Ghufranaka rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Tengah. Kanan. Ghufranaka rabbana ya Rahman wa ilaikal masir. Kiri. Ghufranaka rabbana ya Rahim wa ilaikal masir. Selesai. Perlukah ikut ayat ini? Tak perlu. Yang perlu adalah menggunakan pakai air sabun. Kenapa? Karena untuk menghilangkan air sabun. Kalau ini tak perlu. Habis air jeruk nipis, masuk air dapur baru. Mana yang dapur baru? Angkatkan dulu. Udah jadi Ustaz Kodi. Suapanya itu udah ada di sini. Udah? Sama. Air dapur baru ini sama. Tengah, kanan, kiri. Bacanya sama. Ghufranaka rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Kanan. Ghufranaka rabbana ya Rahman wa ilaikal masir. Kiri. Ghufranaka rabbana ya Rahim wa ilaikal masir. Habis. Selesai. Lalu kemudian tugas kita yang terakhir adalah mewudhukan si. Oke. Ini Bapak minta bantu. Ambilkan segayung demi segayung. Ini. Baca niat. Niatnya jangan kau bawa wudhu. Niatnya alihkan ke bantu. Nawaitul wudhu. Nawaitul wudhu'an lihadzal bayin. Surah. Kapalonya, wajahnya salah. Wajahnya. Berapa kali siram? 3 kali. Berani baru 1. 2, 3. Habis itu tangannya pula janganlah. Selesai. Tangan gitu. 1. Ambilkan lagi sayang. Oke. 2, 3. Kemudian rambut. 1, 2, 3. Tengok kanan. Cukup gosok saja. 1, 2, 3. Kanan kiri. 1, 2, 3. Kemudian kaki kanan. 1, 2, 3. Terakhir. Kaki kiri. 1, 2, 3. Selesai. Sampai. Sudah? Selanjutnya apa wajib kita? Ganti kain pelapis ini dengan anduk. Tengok cara penggantinya. Sayang, minta tolong saya tarik ini dari bawah. Bontangnya caranya begini. Oke. Tarik dari bawah. Tarik. Terus. Mengapa tariknya harus begitu? Biar jangan nampak auhatnya. Auhat dan uhatnya. Paham? Karena dililit pakai anduk picit-picit. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan air yang ada di tubuh si mayit. Oke. Anggaplah ini sudah hilang airnya sedikit, sudah berkurang. Gantilah dengan kain selendang. Sekarang kau tarik pula ini tangan, ya, seperti macam tadi.
Caranya sama, botang dulu. Caranya sama. Tarik kakinya. Ini tuh. Ikilah dia. Ilap, 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 ilap. Biasanya. Kain pelapis yang pertama ini basah karena masih menyorak air. Maka diganti kain berikutnya. Tarik ya sayang, ganti. Oke, kita potong dulu. Oke. Nah, tarik. Oke. Sudah? Sudah ditarik? Tarik sedikit. Untuk apa, Ustaz? Mana sisip tadi? Sepak golpung. Dah, sudah disisir. Tutup balik. Lalu kemudian masukkan. Kenapa harus dimasukkan, Ustaz? Nanti akan saya jawab. Masukkan lagi. Sudah selesai. Pada saat ini mayat siap diangkat ke atas kain kafan. Mengapa harus dimasukkan? Biar jangan tersentuh kulit itu sama awak. Nampak? Paham? Oke. Selesailah memandikan. Ada orang mempraktekkan? Mayat ini. Ayo. Praktek memandikan. Dipandu Ustaz. Oke? Memandikan. Iya, memandikan. Oke. Ganti, biar kain pelapis. Ayo aja nanti dipandu Ustaz nanti. Pandu Ustaz. Aku nak pandu. Oke, siapa yang mau praktek? Bawa umpan, memang begitu. Gas. Oke, lihat ya. Sekarang teman kalian praktek. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Oke, siramlah yang pertama kali. Mana kalian? Kasih. Jangan lupa baca niat. Nawaitul husna lihadal mayyit fardul kifayati lillahi mandikan dari kepalos. Siapa semua bahasa semua memang ada senyaya itu. Siapa terus. Udah. Kita angkat karena menengok ayatnya sudah habis. Kita angkat yang sudah selesai. Ya. Kita angkat di atasnya ini sudah kesiram air. Maka mereka kanan dengan cara mengintik tangan kiri. Mana tangan kirinya? Kalau kamu bayangkan, mana tangan kirinya? Tangan kirinya mana? Balik. Cuma jangan lagi nampak itu dong. Ini lagi. Makanya salah ini. Boleh. Oke. Orang itu kan lompat. Apakah saya itu ya? Dah. Siramlah air seperti biasa. Udah lihat sama kita menjadi payah pun sempit. Dah, siram lagi. Anggaplah ini siram terakhir untuk sebelah kanan. Oke. Miringkan ke kanan, jangan tangkan. Belakang dulu. Oke, iya, tangan itu pikir dulu. Tangan aja bawah.
menyusahkan itu. Hamba yang atas, Allah sudah lepaskan. Lanjut. Sekarang begini, kita tanya, apakah air ini sudah mengalir ke seluruh tubuh? Belum, saya udah lagi kalau begitu. Begitu. Sudah. Udah. Kalau sudah, balik ke lentang kanan dia. Sudah ke lentang kanan balik ke posisi itu, silakan dulu lagi dia. Sila. Jangan takut. Oke. Udah. Sekarang pertanyaan, apakah air ini sudah mengalir ke tubuhnya? Sudah. Maka tugas kamu sabunilah dia pakai sabun. Oke. Sabun. Jangan begitu. Sabun itu digosok di tangan, pakai sarung tangan. Kebetulan sarung tangan kita tak ada, ya tak masalah lah. Ini aja praktek. Sabun. Yang tidak ada saja ada di kaki. Itu jangan intip ya. Itu jangan intip. Oke. Tidak apa-apa. Boleh dia kan boleh. Dah. Mana kaki tak sabun? Ya Allah. Oke. Tuh. Udah, pertanyaannya, apakah semuanya sudah sabun? Sabun lagi. Kalau belum buka sabun lagi. Ya. Jangan intip. Jangan nampak orangnya. Oke. Pertanyaan lagi, apakah semuanya sudah sabun? Kalau sudah bersabun, siramlah pakai air. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan sisa sabun. Udah buka sabun. Siram dulu. Siram. Oke. Siram kepalanya dulu. Oke. Lagi. Udah dapat menghemat air. Kita tanya dulu. Kita tanya dulu. Apakah sudah mengalir ke tubuhnya? Kalau belum siram lagi. Kalau ini sudah saja. Ini benar. Ini cuma praktik yang diham. Oke. Udah mengalir ke seluruh tubuhnya. Mereng di kanan dia ke sebelah kiri. Jangan nampak pantat itu. Oke. Apa pertama kali? Siram lagi. Satu kali aja. Oke. Kira-kira sudah mengalir airnya? Belum. Siram lagi. Udah mengalir? Nah, kalau sudah sabun, disabun. Ya, ada di kepala, ada di mana, ada di tangan, di pantat. Yang pernah di pantat jangan teh. Elang ya, tak boleh. Haram hukumnya lah, tengok. Nah, pertanyaan, kalau sudah sabun disabun udah siram dulu pakai air untuk menghilangkan sisa sabun. Jangan lupa ya, untuk menghilangkan sisa sabun harus disiram pakai air. Nah, pertanyaannya, apakah sudah sabun disiram? Balik talon dulu, siram dulu pakai air dulu untuk menghilangkan sisa sabun dari sebelah kanan. Oke. Udah diambil semuanya alir mengalir. Ya, airnya sudah mengalir. Maka balik di kiri dengan mana kaki tangan kanan. Oke. Mati dan juga dia. Oke. Untuk boneka. Boleh berjalan tubuh. Udah, siram dulu, jangan disabun. Makanya satu memegang. Yang sabun tidak menyiram. Satu memegang. Silakan tiga, apakah dia memegang aku? Udah. Anggap semuanya sudah berair, sudah? Maka disabuni lagi yo. Sabuni. Oke. Tengok. Oke, sabun lah. Silakan dipegang mana nih memegang yang kelam gini. Iya, ini betul-betul bila naik sekampung ini. Sanggup untuk memegang hal-hal itu. Jangan tengok. Nah, udah. Anggap selesai saja berapa? Udah, siram dulu pakai air. Siram lagi. Sampai hilanglah sisa sabun. Kalau sudah, kalau angkatlah dia. Siram lagi kembali pakai air.
air. Silang kembali pakai air. Oke. Silang dulu pakai air. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, tugas kita adalah istinja. Apa itu istinja? Mencuci kemaluannya, lubang kubur dan lubang kubur, pakai sarung tangan. Siapa yang berdiri di atas? Siapa yang menyambutnya apa? Membersihkannya? Bila, boleh. Tangan kiri, bukan tangan kanan. Oke. Sila. Berapa lama si Ilham itu mencuci kemaluannya? Sampai hilanglah tainya. Paham? Sampai hilang kotoran. Oke. Anggaplah sudah hilang kotorannya. Oke. Kalau sudah begitu siram kembali. Kalian kita tanya. Jangan tangan. Mana? Sudah semuanya disabuni, sudah semuanya disiram. Itu tangan kanan. Tangan kiri, lihat tangan kiri. Sekarang masuklah kita sugi. Ke tempat ini untuk daerah atas kepala. Ya, sedangkan cucuk gigi untuk membersihkan lubang kuku. Oke. Baik. Cara menggunakannya. Kalau yang ini digunakan sebelah kanan, maka yang ini pula digunakan sebelah kiri. Oke, kalau sudah contoh satu, batu dan digunakannya. Oke, kita mau mata, hidung, telinga. Udah selesai. Kalau sudah selesai, udah kaki sedang. Baik, semua coba. Kalau sudah siram sekali lagi. Siram. Apa yang dilakukan? Selanjutnya apa nak? Ayat 9 itu tudung nila dapat hadiah. Paham? Ayat 9 apa yang pertama kali silam? Air sabun. Bagus. Air sabun. Air sabun ini berapa kali silam? 3. Yang mana saja? Tangan kanan kiri. Tapi kalau air sabun wajib pakai air polis. Oke, silam. Usahalah pakai berdoa. Apa? Satu juga. Ghufranaka rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Tengah. Lanjut. Kanan. Ghufranaka rabbana ya Rahman wa ilaikal masir. Lanjut. Kiri. Ghufranaka rabbana ya Rahim wa ilaikal. Oke, akses satu. Selanjutnya apa? Juru nipis, minta ganti juru nipis. Iya, isi dulu ya, sekolah ada ya. Isi tambah. Oke, tambah. Kalau ayam ya. Nanti sekarang ini. Gas, berapa kali silam? Tengah, kanan, kiri. Doanya sama. Satu. Nanti hadiahnya. Entah apa yang kita ada. Sama, berapa kali silam? Yang mana saja? Tengah, kanan, dan kiri. Bacanya sama tidak? Sama. Ghufranaka rabbana ya Allah wa ilaikal masir. Yang kanan. Ghufranaka rabbana ya Rahman wa ilaikal masir. Yang kiri. Ghufranaka rabbana ya Rahim wa ilaikal
air wudhu. Ya, air wudhu. Air wudhu itu harus dibantu karena satu yang mewudhukan, satu yang mengambil air. Apa yang disiram pertama? Bukonya. Apa dia no? Nawaitul wudhu'a lihadzal mayyit. Silakan. Baca. Berapa kali nah? 3. 1, 2, 3. Kemudian kanan. Ya kan? Dari jari dulu. Dari jari sini apa dia? Pusatnya. Istirahat ke sini. 1. Mana? Ini. Tambah. Itu. 2. Lagi. 3. Ganti kanan kiri. 1, 2, 3. Habis tangan di kanan, tangan kiri apa? Kepala alias rambut. Jangan disiram. Dia diusap. Buang air dulu. Oke, 1, 2, 3. Dah. Habis itu tengok kanan. Tengok kanan. 1, 2, 3. Habis itu tengok 1, 2, 3. Kemudian kaki kanan. Siram. Itu mau disiram. 1, 2, 3. Kemudian kaki 1, 2, 3. Habislah proses memandikan mayat. Selanjutnya kita gantilah kain penapis. Bagaimana cara menggantinya? Tengok. Oke. Begitu ya caranya. Oke, pijat-pijat dulu, menghilangkan sisa air, naikkan ke atas sedikit, menghilangkan sisa air. Nah, kalau sudah ganti dengan kain selendang. Cuma caranya. Oke, pijat-pijat dulu, menghilangkan airnya. Terakhir, masuklah kain selendang terakhir. Macam mana caranya? Oke, tarik pelan-pelan. Jangan kau ikut pala ya. Oke, pelan. Udah. Kemudian lilitkan. Oke, sekali lagi. Lilit. Oke, singkapkan sedikit kapalnya. Kasih sebab. Jangan lupa, karena dia gondrong, kecuali botak. Sudah selesai mandi kan? Maka habis ini kita apa? Mengkapa nih. Jadi, udah ya kan? Al-Fatihah ya kan? Alhamdulillah. Udah selesai. Boleh keputusan untuk mereka? Oke, terima kasih. Oke. Nah, anak-anakku, itulah gambaran bagaimana cara memandikan mayit. Lebih dan kurang, begitulah menghadapi mayit kalau memang dia wujud yang nyata. Makanya kalau dia memang nyata orangnya, tak bisa sendirian. Minimal 4 atau 5 orang. Apalagi kalau yang meninggal bosan. Ini pahat kali ini bosan. Sekarang kami bisa balik-balik dia. Tapi kalau sampai pokok agak macam depan buku itu, pokok 5 orang. Ya, cara mengatakan sama. Ondak laki-laki, ondak perempuan, sama cara mengatakannya. Paham? Kira-kira kalau disuruh kita mempraktekannya bisa? Bisa. Oke, karena tak ada waktu. Dah, silakan Nuna. Mau kasih thank you. Udah lebih lagi. Lagi. Nah, yang kalian itu mengungsi di mana? Ini hadiah. Ada tidak? Sudah enggak? Nah, kau tadi dapatkan? Alhamdulillah. Sudah mahal. Kau tadi dapat 1. Oke. Saus aja mana? Kau tahu nggak? Oke, ikhlas. Betul. Nanti kau bilang nanti Ustaz
pegang di sini Bapak tengok. Siapa yang bisa menjawabnya Bapak kasih hadiah. Doakan ada. Pikirkan juga bukan yang lain dapat. Berdiri. Udah. Oke. Pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan dia berdiri. Berdiri ya. Berdiri ya. Apa pertanyaannya? Oke. Simak baik-baik. Tadi ada air yang dimandikan berulang-ulang. Ada tengah, ada kanan, ada kiri. Ada tengah, ada kanan, ada kiri. Pertanyaannya, simak. Yang bisa menjawab langsung berdiri, jangan angkat tangan. Tak terima apa? Apa jawabannya? Ayat? Kok tahu kau isi hatiku? Memang itu yang ditanyakan. Air apakah tadi yang dibasuh dari tengah kanan ke kiri? Dijawabnya. Memang begitu. Dan tanpa bunga ini memang begitulah. Anda saja. Luar biasa. Bisa dibasuh di setiap. Kemudian apa kira-kira bacaan doa kalau membasuh sebelah kanan? Apa bacaannya? Apa nak? Baca nih. Sebelah kanan ya, sebelah kanan. Tepuk tangan dulu. Jangan salah ambil kau saus. Abang ambil saus. Oke, luar biasa di luar. Ada 3 macam jenis air. Yang kilo-kilo air yang pakai air polis tadi, itu air apa namanya? Awak. Apa nak? Ini dulu. Apa nak? Air apa nak? Air biasa. Salju. Sabe. Biarlah. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ada lagi yang terakhir. Ini ada. Cari. Setelah dimandikan air 9, apa yang harus kita lakukan? Setelah habis mandi air 9 tadi, apa yang harus kita lakukan? Salah. Tinja. Salah. Mengwudukan? Oke, ambil. Luar biasa. Oke, sebutkan niat mewudukan mayat. Ayo, niat mewudukan mayat. Apa niat mewudukan mayat? Oh, luar biasa. Oke, ambil. Iya, tinggal cabai. Berapa lagi ya? 1, 2, 3. Iya, 3 lagi. Ayo 3 lagi. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum dilakukan ayat 9. Sebelum dilakukan ayat 9, dia sudah dimandikan tolong kiri, tolong kanan, tolong lagi, sudah disabunkan. Baru kemudian dimandikan lagi, disiramkan pakai air, tolong kanan, kiri, tolong lagi. Kemudian sebelum memandikan ayat 9, apa yang harus kita lakukan? Istinja, betul sekali. Iya, tinggal 2 lagi. Siapa yang bisa menjawab 2 untuk dia? 2,
sebutkan dan ucapkan niat memandikan mayat laki-laki. Niat memandikan mayat laki-laki sebelum disiram. Apa niatnya? Aduh. Usalli ala Soalan itu sayang. Niat memandikan mayat. Niat memandikan tadi pertama kali. nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Oke, tepuk tangan. Aduh, dia agak kebingungan sayang. Agak kebingungan dia. Baik. Hendak memandikan mayat, baca dulu niat nawaitul ghusla li hadzal mayyit kalau laki-laki. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit laki kalau dia siram, mereng iri siram. Kalau tak siram, mereng kanan siram. Kalau tak siram, sabun. Siram. Kalau tak kiri, siram. Siram. Kalau tak kanan, siram. Kalau tak kiri, siram. Sabun. Siram. Kalau tak kanan, siram. Istijab. Siram. Mandi air 9. Air sabun plus air kolis. Toba kanan kiri. Air sabun pakai air kolis. Kedua air jernipis. Toba kanan kiri. Ketiga air kapulis. Toba kanan kiri. Selanjutnya sugi mata, telinga, hidung, mulut, jari kuku, tangan, jari kuku, kaki dicukil pakai tusuk gigi. Setelah itu siram, baru berwudu. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyit. Siram muka 3 kali, siram tangan 3 kali, kanan siram tangan kiri 3 kali, siram basuh tangan untuk mengusap kepalanya 3 kali, usap telinga kanan 3 kali, usap telinga kiri 3 kali, usap siram kaki kanan 3 kali, siram kaki kiri 3 kali, selesai. Ganti kain pelapis dengan anduk dengan cara bongkangkan dulu anduknya, baru dari kaki ditarik kain pelapis mandi. Anduk kali dipicit-picitkan ke tubuhnya untuk menghilangkan air. Setelah itu ganti anduk dengan kain pelapis mandi lagi yang kering. Selain kaki diganti. Bagaimana cara menggantinya? Ditarik dari bawah kakinya. Setelah itu diganti lagi, lalu kemudian diangkat ke pengkapanan. Oke, anakku, inilah akhir dari praktek pemandian kita. Pertemuan akan datang kita akan praktek mengkapankan mayat. Ya, mengkapankan mayat. Terlepas apa yang telah Bapak sampaikan, apa yang Ustaz sampaikan, kamu tangkap atau tidak, insya Allah kalau kamu ikuti pasti kamu akan bisa berhasil. Insya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, Bapak sudah alhamdulillah kita berkuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin doa dulu. Kalau nak pulang sekarang jangan ke sekolah karena ini izin. Polan saja. Kami tahu pas kalau kau siapa yang susah bukan aku. Ustaz mana? Ustaz juga. Ya kalau memang Aziz disuruh pulang tapi aku tak tahu. Yang pastinya jangan bahasa sekolah. Nanti bisa boleh share kalau sudah terses kalau mau. Nah bisa nanti di polan saja pulang. Sampai berjumpa di bulan depan. Terima kasih.